Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bu bapak ya. Alhamdulillah. Kan rencana mbah arep hall. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Wa qala aydan innal abrara lafi na'im. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin peserta ziarah Wali Songo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah pulang kampung. Masalah pulang. Oh, berarti ini udah pada tidur nih. Pulang kampung. Karena alhamdulillah setelah selesai kita melaksanakan ziarah, maka akhir kemudian pasti kita akan pulang kampung. Begitu pula kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah punya Allah, kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Sejauh-jauhnya bangau terbang pasti akan kembali juga. Selama-lamanya hidup manusia di dunia, pasti ia akan kembali juga. Kemana kembalinya? Pastilah keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan manusia ini dari awal sampai akhir, pasti dia akan kembali kepada Allah. Dan ketika seseorang kembali kepada Allah dengan membawa perbekalan yang sangat banyak, tentulah sangat bahagia. Contoh, misalkan kita nih sekarang mau pulang kampung, habis ziarah, ada yang bawa bekal nggak? Oleh-oleh? Ada Banyak ya? Ada yang beli kain, ada yang beli baju, ada yang beli celurit juga, ya, entah itu digunakan untuk apa, celurit. Ada yang beli makanan dan yang lain-lain. Kenapa? Karena supaya bahagia ketika kita pulang dan di rumah sudah menunggu anak istri kita, saudara-saudara kita. Ketika kita bepergian membawa oleh-oleh, itu tentu akan merasa bahagia. Begitu pula kita sedang perjalanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat fase-fase manusia dari awal sampai akhir, maka fase-fase yang dialami oleh manusia ini mengalami 5 fase, 5 perjalanan. Yang pertama, manusia mengalami fase di alam arwah. Di alam arwah atau dinamakan alam arwah, di mana seluruh manusia ketika mereka ada di alam arwah masih berbentuk ruh, belum dimasukkan ke dalam jasadnya masing-masing, dan diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya, alastu bi rabbikum, hei para arwah, hei para roh, apakah kalian tahu apakah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab serempak, bala, iya betul, engkau adalah Tuhan kami ya Allah, tanpa terkecuali. Ruh orang kafir menjawab Allah sebagai Tuhan mereka, ruh orang kafir, ruh orang Islam pun sama menjawab bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Jadi mereka serempak ketika di alam arwah mengatakan bahwasanya Allah
Dan inilah alam yang pertama, di mana seluruh ruh-ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dimasukkan ke dalam jasad mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ruhnya dimasukkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Bahkan anak cucu kita, keturunan kita, buyut-buyut kita, cicit, cangkah, wareng, itu semuanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ruh diciptakan oleh Allah, dan mereka mengatakan serempak, bala anta rabbuna, ya betul engkau adalah Tuhan kami. Dari sinilah nanti pokok pangkalnya seseorang akan disiksa oleh Allah karena dia kafir, karena menyalahi janjinya ketika di alam arwah. Setelah selesai melalui alam arwah, kemudian pindah lagi mereka ke alam yang kedua, dinamakan alam rahim. Alam rahim ini adalah alam kandungan. Ketika seseorang antara laki-laki dan perempuan bersatu padu, dan kemudian menghasilkanlah yang namanya anak, maka ketika itu manusia mengalami fase yang kedua, alam yang kedua, yaitu di alam rahim. Nah, di alam rahim ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada malaikat untuk menuliskan beberapa perkara yang akan nanti dijalani oleh si manusia tersebut. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman, bahwasanya engkau dikumpulkan di alam rahim itu selama 40 hari masih berbentuk darah. Sumayyakunu misla dzalik, kemudian setelah 40 hari lagi mereka akan berubah menjadi daging ketan, berubah menjadi darah kental. Setelah 40 hari lagi dari darah kental kemudian dijadikan dagingnya kental. Setelah 40 hari kemudian 120 hari, maka mulailah ditiupkan ruh kepada daging tersebut, dan mulailah daging tersebut di dalam rahim menjadi hidup. Inilah kehidupan yang kedua yang dialami oleh manusia di alam rahim. Proses demi proses terus berlanjut. Kemudian Allah ciptakan matanya, Allah ciptakan telinganya, Allah ciptakan hidungnya, Allah ciptakan mulutnya, Allah ciptakan tangan dan kakinya, beserta seluruh anggota-anggota badan yang lain, lengkap semuanya. Jangan dikira kita yang menciptakan itu, tidak. Ini kan kadang-kadang kata orang bilang, kalau istri sedang hamil 1-2 bulan katanya harus gencer-gencernya supaya bikin telinganya bagus kan gitu. Sebetulnya bukan seperti itu. Inilah alam yang kedua yang dialami oleh manusia, dan ketika itu dituliskan kepadanya 4 perkara, 4 hal yang akan dijalani oleh manusia itu dalam mengarungi kehidupan. Apa yang dituliskan oleh malaikat untuknya? Bikatbi rizkihi, dituliskanlah rizkinya oleh Allah, dituliskanlah rizkinya oleh malaikat berdasarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di Lauhil Mahfuz. Ada rizkinya yang banyak, ada rizkinya yang sedang, ada rizkinya yang sedikit, ada juga rizkinya yang gampang, ada juga rizkinya yang susah, ada juga rizkinya jauh, ada juga rizkinya yang dekat, ada sama sekali rizkinya yang sangat-sangat gampang. Ini masalah rizki, ini urusan Allah. Ada yang dikasihnya sulit, kemudian baru dapat. Ada rizki yang dikasih sulit tapi sedikit. Ada yang jauh, ya sampai ke Tangerang, ke Lampung, berarti keran rizkinya di sana tuh, di Tangerang. Jauh dari Bima ke Tangerang. Ada yang sampai ke Arab Saudi. Ini adalah urusan rizki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena demikian, Kangjeng Nabi menyuruh kita, memerintahkan kepada kita agar kita minta kepada Allah agar digampangkan rizki kita.
Banyak sekali cara-cara untuk mendatangkan rizki, menggampangkan rizki dengan cara-cara yang telah dilakukan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, sehingga Rasulullah berpesan, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kekufuran, hampir saja kefakiran tersebut bisa mendatangkan kekufuran. Maka oleh karena demikian Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, agar senantiasa umatnya tersebut diberikan rizki yang sangat gampang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Rasulullah, siapa yang membaca Waqiah insya Allah dijamin rizkinya, gak bakalan susah. Banyak membaca sholawat, banyak membaca istighfar, melakukan sholat, terutama sholat duhanya, selain daripada sholat yang wajib. Ini adalah urusan rizki. Jadi dituliskan rizkinya, si fulan ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gampang, dan yang lain-lain. Yang kedua, dituliskanlah umurnya. Ada umurnya 20 tahun isdet, 40 tahun qaid, ada 50 tahun wassalam, dan umur 60 tahun ya, ada yang 70 tahun baru meninggal. Ini adalah masalah umur, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ketika ajal mereka datang, mereka tidak bisa memajukan ataupun memundurkan sedikit. Yaitu ajal mereka. Ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekarang ini sedang mengambil ajal, sedang mengambil sedikit demi sedikit umur kita. Ada yang ditentukan 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Sekarang sudah umur 30 tahun. Berarti sudah terpakai 30 tahun, tinggal sisa 40 tahun lagi kalau 70 tahun. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi kita tiap hari ambil tuh jatah umur kita, bukan nambah. Jadi jatah umur kita ambil tiap hari, nggak terasa. Dan ini kan ada istilah ulang tahun, nambah umur. Siapa yang nambah umur? Lawang tiap hari diambilin terus. Betul. Tiap hari diambilin terus sama kita, tidak terasa, dicicil. Tiap hari diambil tahun per tahun terus. Yang ketiga yang dituliskan oleh malaikat untuknya adalah amal. Amal ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagus dan jeleknya. Maka ketika seseorang ditakdirkan beramal soleh, maka ia harus bersyukur kepada Allah. Ketika ia ditakdirkan beramal jelek, maka ia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesemuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ahwa sa'idun am saqiyun. Apakah ia nanti termasuk golongan orang-orang yang bahagia atau ia golongan orang-orang yang celaka? As-sa'id sa'id fil awal, as-syaqi saqiyyu fil awal. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia di awal. Orang yang celaka adalah orang yang celaka di akhir. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang semasa hidupnya beragajul, bajidor, barisan jiwa doraka. Gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau haji. Seumur hidupnya dihabiskan untuk maksiat. Tetapi karena memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia, maka di ayat-ayatnya dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimasukkanlah dia ke dalam surganya Allah karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada orang semasa hidupnya ibadah luar biasa, dari kecil sampai kakek. Tetapi karena memang takdir Allah berbicara lain, ia termasuk orang yang celaka. Maka di ayat-ayatnya adalah satu kejadian ataupun sabab yang menjadikan ia menjadi berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik wa min dzalik. Maka oleh karena demikian, jagalah amal-amal kita. Jangan sampai ternodai. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, segeralah minta ampun kepada Allah.
al-hasanat yukaffirul sayyi'at. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah alam yang kedua yang akan dialami oleh manusia. Setelah mengalami alam rahim, maka kemudian dia pindah lagi ke alam yang ketiga, namanya alam dunia. Disinilah pertarungan, disinilah pekerjaan telah menunggu kepada kita. Ketika ia ditakdirkan bisa masuk ke alam dunia, selamat dari alam rahim sampai balik, sampai berakal dan balik, maka disitulah pertarungan yang sesungguhnya untuk sebanyak-banyaknya ya menabung amal-amal kebaikan. Ketika ia masuk ke alam dunia, ini urusan belum selesai, malah tambah banyak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat menanam, dan akhirat nanti adalah tempat untuk panen. Maka ketika ia banyak menanam di dunia, pasti ia akan menghasilkan panen yang sangat banyak di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kita sekarang ini sedang menanam amal-amal kebaikan, sedang menanam amalan-amalan soleh yang nanti kita akan petik di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya dunia. Dunia itu dari kata dana yadnu, dunia dekat. Jadi dunia itu dana yadnu tujuan dekat, atau dana yadnu dekat sekali, atau hina maknanya. Kenapa dikatakan dunia? Karena dunia ini dekat, sebentar. Kehidupan di dunia adalah hanya beberapa tetes percikan, tetesan air laut yang diambil. Tidaklah seberapa. Paling banyak orang hidup paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tetapi nanti kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya adalah nanti di kehidupan akhirat. Dunia ini sangatlah sebentar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah selesai berada di alam dunia, maka ia akan kembali lagi kepada alam akhirat. Inilah alam yang sesungguhnya yang akan dialami oleh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Kalau kita kan kadang-kadang orang kalau mendengar inna lillahi pasti ada yang mati. Enggak begitu. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Barulah masuk ke alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Pintu alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzakh. Seseorang tidak bisa memasuki alam akhirat ya sebelum bisa masuk ke alam barzakh. Nah, maka disinilah tempat memanen. Walaupun belum terjadi hari kiamat, dia mulai masuk liang kubur, ya, mengalami kematian, dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur dia pun telah memanen hasil yang telah dia lakukan. Karena kuburan itu, kata Rasul, al-qabru rawdatun min riyadil jinan au hufratun min hufaril nar. Bahwa kubur itu adalah merupakan taman-taman surga ataupun merupakan lembah-lembah dari lembahnya neraka. Ketika seseorang semasa hidupnya dia banyak menanam amal kebaikan, maka di alam kuburnya dia akan senang. Jika seseorang di alam dunianya dia banyak berbuat dosa dan tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka di akhiratnya, maka di alam kuburnya dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik wa min dzalik. Makanya Rasulullah selalu berpesan kepada kita agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang selalu kita baca. Tiap hari kita baca, tiap salat kita baca. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal.
Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita selalu berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama adalah siksa kubur. Yang kedua siksa neraka. Yang ketiga adalah fitnah hidup, fitnah kematian, dan yang terakhir adalah dari fitnah dajjal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah selama kita hidup, selama masih diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama perbanyak menanam amal soleh, memperbanyak amalan-amalan soleh. Dan jangan sekali-kali kita menyepelekan amal soleh. Walaupun itu bentuknya hina ataupun sedikit, janganlah kita sepelekan. Kenapa? Karena yang sedikit biasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kehidupan sesungguhnya. Jadi manusia mengalami 5 alam, 5 fase kehidupan. Pertama alam arwah, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam kubur, dan yang kelima barulah setelah kiamat dia memasuki alam akhirat abadal abidi. Hidup tidak pernah mati lagi. Barulah dia nanti masuk ke dalam surga. Ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Nah inilah alam yang sesungguhnya, alam akhirat. Alam akhirat bisa digambarkan, bisa digapai kesenangan alam akhirat dari sekarang. Yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, beriman kepada Allah, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, selalu mengingatkan, selalu saling menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itulah saja sebagai pengisi ya untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pelajaran yang kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang katanya kita semua pada ruh-ruh kita sebelum kita dilahirkan telah diambil kesaksiannya oleh Allah, bahwa dikatakan ya, siapakah Tuhanmu? Maka ruh-ruh kita itu menjawab qalu bala syahidna. Mereka sama-sama menjawab, benar engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Maka setelah dilahirkan, semua orang berbeda-beda. Ada yang tetap dalam keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang bergeser kepada Tuhan yang lain. Itu dikarenakan lingkungan dan bimbingan orang tuanya. Dan juga kita diharapkan untuk bersabar dan kembalikan segala urusan, segala musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya diucapkan terhadap musibah atas meninggalnya saudara kita, tetapi musibah-musibah yang lain kita telah mengucapkan yang sama.
Begitulah pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.